Situs Candi Plausan terletak di Dukuh Plausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Terletak tidak jauh dari situs Candi Prambanan dan situs Candi Sewu atau sekitar 1 km ke arah timur laut. Pada saat ditemukan kembali, Candi Plausan dalam keadaan runtuh, tertutup oleh material vulkanik letusan gunung berapi, dan juga ditumbuhi pohon dan ilalang. Belum diketahui secara pasti kapan situs Candi Plausan dibangun. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa situs Candi Plausan dibangun semasa dengan candi-candi di kawasan Prambanan lainnya, yaitu antara abad ke-8 hingga 10 Masehi. J.G. D. Kasparis, salah seorang peneliti berkebangsaan Belanda, menyebutkan bahwa situs Candi Plausan dibangun pada pertengahan abad 9 Masehi. Hal ini didasarkan pada prasasti pendek, gaya seni, dan arsitektur Candi Plausan. Prasasti-prasasti pendek di kelompok Candi Plausan Lor menyebutkan tentang Sri Kahulunan. Sri Kahulunan menurut Kasparis adalah gelar dari Pramodawardhani ketika menjabat menjadi raja, menggantikan ayahnya Samaratungga yang telah wafat. Dari beberapa tinggalan prasasti dapat diketahui Samaratungga dan Pramodawardhani juga adalah tokoh yang juga ikut berperan membangun Candi Borobudur dan juga Candi Mendut. Pramodawardhani yang beragama Buddha menikah dengan Rakai Pikatan, seorang raja besar yang beragama Hindu. Pernikahan kedua tokoh besar inilah yang kemudian diyakini dapat menyelesaikan pembangunan Candi Plausan.
Tidak hanya itu, dukungan para pejabat dan rakyatnya juga telah menjadi modal terbesar dalam pembangunan Candi Plausan. Berdasarkan prasasti-prasasti pendek yang terpahat di candi dan stupa perwara, diketahui bahwa untuk membangun Candi Plausan, Maharaja telah dibantu oleh pejabat kerajaan, pemungut pajak, dan raja-raja bawahan yang ikut memberikan sumbangan bagi pembangunan bangunan suci. Untuk mendirikan candi sebagai bangunan suci harus dilakukan sesuai tata cara dan aturan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab keagamaan. Pertama kali, raja sebagai penguasa memerintahkan kepada pendeta tertinggi atau stapaka yang juga memiliki penguasaan terhadap kitab-kitab keagamaan tersebut untuk membangun bangunan suci. Stapaka akan memilih lahan atau lokasi yang akan digunakan. Lokasi yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu berada di dekat sungai, bukan tanah rawa, tidak berkerikil, dan juga tidak terdapat jenazah di dalam tanah. Proses ini juga diiringi dengan bermeditasi untuk mendapatkan petunjuk dan izin dari para dewa. Setelah dipastikan lahan yang dimaksud sesuai, barulah kemudian tanah diuji kelayakannya. Dengan dibantu oleh stapati dan juga silpin, dilakukanlah pengujian terhadap tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan bangunan suci. Pengujian tahap pertama dilakukan dengan cara menggali tanah, lalu diisi air dan dibiarkan selama sehari. Esok harinya, tanah diperiksa dan airnya tersisa setengah, maka tanah dirasa cukup baik. Artinya, porositas tanah baik, tidak terlalu padat dan dapat menahan air seperlunya, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap kedua. Pada tahap kedua, pengujian dilakukan pada malam hari dengan meletakkan pelita di atas tanah. Jika setelah dinyalakan, api menyala dan tegak lurus, maka dapat dikatakan sirkulasi udara baik, serta tidak mengandung gas beracun dan dapat dilanjutkan pada tahap ketiga. Pengujian selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah menguji kesuburan tanah. Pertama kali tanah akan diairi, lalu dicangkul, dibajak, dan ditaburi benih berupa biji wijen. Jika benih berhasil tumbuh hanya dalam waktu 1 hingga 2 hari, maka tanah tersebut merupakan tanah yang baik untuk membangun candi.
Tanah terbaik untuk membangun candi disebut sebagai tanah Brahmana. Tanah Brahmana tersebut biasanya akan berkilau seperti serbuk mutiara dan beraroma manis. Setelah tanah terpilih dan teruji, dilakukan ritual pembersihan dan pemurnian lahan, kemudian ditentukan denah halaman candi berdasarkan arah mata angin utama dengan menempatkan pasak atau tongkat pada titik yang akan digunakan sebagai titik tersuci dari keseluruhan lahan candi. Titik tersuci lahan menggunakan lubang bekas pengujian tanah. Titik tersuci akan dipasangi patok atau sangku yang diikat dengan benang dan ditarik untuk menggambar lingkaran-lingkaran untuk membentuk grid. Saat benang dibentangkan, jika benang memanjang, maka akan mendatangkan kemasyhuran. Namun, saat benang menjadi lebih pendek, maka lahan harus ditinggalkan. Saat benang yang ditarik menimbulkan suara gemerisik, maka lahan juga harus ditinggalkan. Kemudian, saat tercium bau harum manis ketika benang dibentangkan, maka lahan tersebut adalah lahan yang indah untuk membangun candi. Setelah keseluruhan prosesi tersebut selesai, mulailah batu-batu pembentuk bangunan candi diangkut dari sumbernya dan diletakkan tidak terlalu jauh dari lokasi pembangunan candi. Pondasi dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran bangunan candi yang akan dibangun dan mengisinya dengan kerikil dan pasir. Setelah pemasangan pondasi selesai, barulah batu-batu dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan disusun serta dihubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan takikan sebagai pengunci antar batu. Setelah proses pembangunan selesai, mulailah para pemahat melaksanakan tugasnya. Candi pun dihias dengan relief-relief yang mewakili penggambaran tentang Kamadhatu atau dunia bawah, tempat tinggal manusia biasa di bagian kaki candi. Rupa Datu atau dunia tengah, tempat tinggal manusia sempurna di bagian tubuh candi. Dan Arupa Datu atau dunia atas sebagai tempat para dewa di bagian atap candi. Situs Candi Plausan saat ini terdiri atas dua kelompok bangunan yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok Candi Plausan Lor dan Candi Plausan Kidul.
Namun, berdasarkan hasil penelitian arkeologis, kelompok Candi Plausan Lor dan Candi Plausan Kidul diyakini adalah satu kesatuan. Hal ini didukung keberadaan pagar ketiga dan parit keliling yang mengelilingi seluruh situs. Keberadaan pagar ketiga dan parit keliling itu secara tidak langsung telah menegaskan tentang pembagian ruang di situs Candi Plausan. Halaman pertama Candi Plausan Lor atau area paling suci terdiri atas kedua candi induk yang dibatasi oleh pagar keliling. Pagar memiliki 3 gerbang, 2 gerbang sebagai akses ke halaman pertama, sedangkan 1 gerbang lainnya menjadi akses yang menghubungkan halaman Candi Induk Utara dengan halaman Candi Induk Selatan. Halaman kedua gugusan Candi Plausan Lor terdiri dari 3 deret candi perwara yang berjumlah 174 bangunan dan juga struktur. Pada deret pertama adalah Candi Perwara yang berjumlah 50 bangunan. Dua deret selanjutnya dilengkapi dengan stupa perwara. Deret kedua terdiri atas 54 stupa perwara dengan 4 candi perwara pada tiap sudutnya. Deret ketiga adalah 62 stupa perwara, juga dengan 4 candi perwara pada tiap-tiap sudut. Halaman ketiga dibatasi oleh pagar yang mengelilingi ketiga deret candi perwara, dilengkapi dengan 2 akses yang ditempatkan di sisi barat dan terdapat sepasang arca 2 rapala pada setiap pintu masuk tersebut. Halaman ketiga tersebut juga dikelilingi oleh pagar dan parit
yang mengelilingi pagar ketiga dari sisi luarnya. Di balik keindahannya, situs Candi Plausan telah menceritakan banyak kisah dan peristiwa. Sebuah karya adiluhung dari nenek moyang yang membuktikan tingginya peradaban masa lalu. Tidak hanya dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi ketaatan pada Sang Pencipta, cinta kasih sesama manusia, dan semangat gotong royong, serta harmonisasi dengan alam di sekitarnya.